sini. Hei, kenapa malu? Malu? Hah? Hah? Kau tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah kah? Hah? Kau tidur dengan selingkuh? Selingkuh kau? Kau selingkuh? Kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Teman saya nongkrong. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kabur dari rumah. Saya istrinya. KTP saya lajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur atas tontonan yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh para polikardus penghujat penista agama ini, teman-teman. Azab yang nyata begitu cepat turun kepada mereka. Dan kita bisa melihat sepanjang 2026 ini, teman-teman. Dimulai dari awal tahun, begitu banyak drama-drama, aib-aib para penghujat-penghujat yang terbongkar, teman-teman. Bahkan bisa dibilang tahun 2026 ini kita tidak perlu capek-capek untuk berdebat dengan mereka, untuk melawan para polikardus ini. Bahkan bisa dibilang sepanjang 2026 ini yang kita ladeni itu malah apologet Kristen yang baru-baru muncul. Kalau yang senior-seniornya pada ribut sendiri, pada berantem sendiri. Dan ini tidak lepas daripada Edis Sidaputar yang menggigit para polikardus sehingga diikuti oleh herder-herdernya dan juga serangan balasan polikardus yang lain. Jadi bisa dibilang sudah mau selesai semester 1 2026 ini, tetapi nampaknya di 2026 semester 2 nanti akan makin seru. Ya, di semester 2 nanti akan lebih seru lagi bagaimana satu persatu oten-oten ini, polikardus ini dipermalukan. Dipermalukan, teman-teman. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita itu yang ada di dunia diskusi lintas iman ini semakin kuat imannya. Umat muslim semakin kuat imannya karena melihat langsung bagaimana begitu nyata para pembenci Islam, para musuh Islam ini dipermalukan semalu-malunya. Dan inilah bukti kebesaran Allah, teman-teman. Bagaimana apologet Islam itu diberikan pertolongan oleh Allah, sedangkan para polikardus ini dilaknat sampai semalu-malunya. Pak Bom ditelanjangi habis-habisan, dibuktikan bahwa dia hanyalah pendeta gadungan. Rudi Iskariot, kalau Rudi Iskariot udah hancur sehancur-hancurnya lah. 2 kali memanfaatkan Rudi Simamora untuk mencari uang. Mata pisau dibongkar bagaimana dia KDRT kepada istrinya dan menelantarkan istrinya serta berselingkuh dengan wanita dari Singapura bernama JJ. Dan hal tersebut tidak bisa dibantah oleh Mata Pisau. Dia cuma mengatakan, ya namanya laki-laki ganteng gitu kan. Oke. Terus perselingkuhan RK yang pertama kali dibongkar oleh Putri Ramayani, tetapi dikonter oleh istrinya Rosi Rajagugu atau Sarah. Dan terakhir akhirnya Rosi Rajagugu atau Sarah ini menyerah juga untuk menutupi aib dan kebusukan dari RK. Udah nggak tahan, dia bongkar, teman-teman. Terus bagaimana Edis punya anak zina, teman-teman ya. Nah, itu juga dibongkar-bongkar habis-habisan. Jadi ini benar-benar drama luar biasa. Agatha yang selama 2025 menghilang muncul kembali dengan membawa aib yang sangat luar biasa, dengan membawa bukti-bukti yang luar biasa, ya. Dan sekarang ikut dalam pusaran polikardus ini. Jadi satu persatu musuh Allah itu dipermalukan. Dan kita sebagai saksi yang melihat langsung kejadian ini, kalau iman kita tidak bertambah kuat, saya nggak ngerti lagi betapa ruginya kalian. Apalagi kalau ada orang sampai kepikiran mau murtad ya. Orang-orang yang mau murtad, begitu lihat kejadian-kejadian ini, seharusnya iman kalian menjadi kuat kembali. Jangan sampai iman kalian goyang. Apa kalian mau masuk kepada ajaran yang seperti ini? Ajaran yang carut marut, ajaran yang membawa orang-orang menuju kebinasaan.
sekali lagi teman-teman ya, ajaran agama bisa dilihat dari buahnya. Kan begitu. Kita nggak bisa menuduh ajaran ini salah, agama ini salah, nabi itu salah gitu kan. Tapi kita bisa melihat dari buahnya teman-teman. Ujilah dia. Ya, silakan diuji. Dan terbukti bagaimana Polycarpus ini membuktikan bahwa mereka berasal dari pohon yang busuk. Karena buah-buah mereka busuk semua teman-teman. Ya, terbongkar satu persatu kan. Dan saya bersyukur ya menjadi salah satu saksi yang melihat langsung. Bahkan ikut menginterogasi, mencari tahu kebenaran. Ikut dalam tim pencari fakta. Siapa Edis sesungguhnya? Ternyata Edis selama di Indonesia tidak pernah bergereja. Tidak pernah tertanam di gereja manapun. Masih mending walabu ya. Walaupun cuma jadi tukang parkir gereja dulunya. Tapi minimal anak istrinya bergereja. Dan dia walaupun di tempat parkir, ya minimal terdengarlah khotbah-khotbah sedikit gitu kan. Betul nggak? Walaupun Anda tidak masuk, tapi kalau di luar pun minimal terdengar sedikit. Kalau Edis sama sekali tidak mengikuti peribadatan. Nggak ada. Dia merasa dia lebih ngerti daripada pastor-pastor, romo-romo. Dia merasa bahwa dialah benchmark kekristenan yang benar. Dia merasa bahwa dia lebih paham dari semua pastor-pastor. Karena dia berasal dari si kudis langsung. Wih, ngeri. Dan di kesempatan ini kita akan melihat ya bagaimana pembelaan dari RK yang bisa dibilang sekarang namanya sudah hancur. Dan Rudy Iskariot sendiri sebagai teman RK sampai nggak bisa berkata apa-apa. Padahal Rudy Iskariot ini kan sekarang sedang menggandeng Pak Bom, RK, ya, terus juga Paul Jang, orang-orang yang menjadi lawan Edis sedang dia gabungkan, kecuali Robert Lele karena Robert Lele nggak mau. Begitu juga dengan Agatha belum mau gabung koalisi mereka. Ya, padahal Rudy sekarang udah sampai minta maaf kepada Agatha karena dulu pernah nyerang Agatha ya. Sengaja dia menjilat Agatha supaya Agatha gabung ke kelompok mereka. Tetapi belum bertambah anggota, malah salah satu pentolannya RK ini malah kena skandal ini. Ini gimana ini ya? Skandal di Umekos 221 dengan Priscilia. Aduh, hancur kita teman-teman. Hancur! Ya, ini kita dengarkan dulu. Jangan ribut di sini. Selingkuh. Kok bilang apa kau? Mau kantor polisi? Jangan ribut di sini. Selingkuh. Kami lagi ngobrol. Selingkuh? Kamu emang saya nggak tahu kamu di Umekos? Enggak. Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu kamu di Umekos? Kamar 221. Enggak. Kantor polisi. Bang RK selingkuh. Bang RK selingkuh. Apologet Katolik, teman-teman. Ini dia. Kita lihat. Lihat ini pasangan selingkuh nih. Kamu memang harus saya hancurkan, sudah bilang. Hancurkan. Karena kau selingkuh berkali-kali. Ya, kalau juga selingkuh dengan Cina tuh. Kau pencemaran nama baik ya. Kau sebutkan namanya. Kau pencemaran. Didengar lagi kau pencemaran nama baik. Cina tuh. Kau pencemaran nama baik. Tidak berani sebut nama. Saya menjaga kesucian saya. Kayak kau selingkuh berkali-kali. Cina tuh. Kedapatan berkali-kali. Ini jahat mama, dia punya otak putar balik fakta. Udah lapor polisi. Saya ini istri yang menjaga kesucian perkawinan saya. Bukan kayak kau lihat ini. Lihat. Udah lapor polisi. Kenapa stres kau udah hancur? Maaf, saya tidak izinkan kamu rekam saya. Hah? Saya juga silakan polisi. Terserah. Karena kamu suami. Foto itu. Terserah. Terserah. Udah 20k yang nonton. Ide. Teman-teman, saya bela-belain datang dari Maumere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik. Hah? Apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei. Kenapa malu? Malu, malu. Hah? Hah? Kau tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah kah? Hah? Kau tidur dengan selingkuh? Selingkuh kau? Kau selingkuh? Kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian.
Teman saya nongkrong dia. Tidak kakak, di Umekos Kupang nginep. Oh, Mekus. Udah 1 minggu kabur dari rumah. Saya istrinya. KTP saya aja. Istrinya saya sakramennya guys, dia kabur, dia minta cerai. Karena apa? Udah ketahuan selingkuh. Ini ketiga kali saya ketahuan mereka selingkuh. Lihat. Tamat sih riwayat kamu ya. Udah 3 kali kamu saya peringati ya. Kau ulang-ulang terus. Biarin kakak, memang begitu tabiatnya dia. Makanya saya bilang suka kabur-kaburan. Kau malu tidak? Malu nggak? Kau malu tidak? Pertama saya jumpain kamu, kau bilang kakak saya tidak ada hubungan lagi. Kedua kau bilang tidak ada hubungan lagi. Sekarang kau ulangi yang ketiga kali, hah? Memang kamu ini spesialis. Viral di Maumere karena apa? Kasus perselingkuhan. Ada dapat di mana? Ada dapat di mana? Bacot. Bacot. Ada bukti di mana? Kalau sampai ada CCTV. Kami ini dari kemarin sudah pantau kau, hah? Main di mana? Atau main di lobi? Hah? Main di mana? Hah? Tidak tahu malu jalan dengan suami orang, kau tahu tidak? Itu suami siapa itu? Hah? Itu suami siapa? Suami saya. Kamu pantas nggak bawa dia jalan? Malu nggak kamu? Saya istrinya. Dari Maumere lari ke Kupang kau? Hah? Kan tuh ada rumah kali di sini. Heh? Bacot, tidak tahu malu. Kau tahu RK itu udah punya istri, tapi kau kenapa mau dengan dia? Kau ngelak, kau di Umekos. Tidak tahu malu. Kau rame kau ya digeliting ya, kau lihat. Gak jelas. Karena pukul dan sampai di luar nih. Saya udah tahan-tahan 3 bulan ya, kalian ya. Udah 3 bulan mama. Pertama saya jumpain, dia bilang iya kakak saya tidak ada hubungan. Kedua dia bilang tidak. Ini ketiga diulangin lagi. Tipu saya memang nih. Nona jadi masalah dan viral. Nona lebih baik jangan ambil suami Itu orang. sudah. Ambil suami orang tuh bagaimana sudah kau tuh? Sampai telepon lanjut bang. Aduh mama jangan percaya. Terus kenapa Mama ini sudah dapat tangga berapa sudah dapat. Kakak, kita sebagai Hei, perempuan. saya ini istrinya. Kenapa kau jalan sama dia? Kamu tahu saya istrinya kan? Kenapa kau jalan sama dia? Teman. Teman, aduh bacot sekali kau. Kau di kampung kau lihat. Saya datang ke rumah kau ya, kau lihat. Saya tunjukin ini video ini semuanya. Tapi bagus kan, tuan buka jalan untuk dia. Kasihan. Mama, saya tertekan batin udah 5 bulan mama. Saya di rumah digituin. Suami itu tuh licik. Dia tuh licik kakak. Licik sudah bilang. RK tuh licik. Penipu teman-teman. Guys, kalian jangan ada yang percaya sama RK. Pelayanan dia tuh bersemuanya berkedok-kedok. Berkedok teman-teman. Jangan. Saya sebagai seorang istri RK menahan ini sudah lama sekali. Jangan pernah kalian dukung RK. RK itu manipulatif. Hah? RK manipulatif. Ini perempuan ini sudah janji sama saya tidak akan mengulangi lagi. Kedua kali juga saya bilang jangan ulangi lagi. Ini yang ketiga kali sampai saya kejar mereka ke Kupang. Tidak tahu malu. Sekarang gini kakak. Dia bilang saya masih lajang KTP-nya. Tapi ada surat nikah. Ada surat nikah saya resmi di gereja mama. Saya istri sah. Dia juga salah-salah menipu identitas. Menipu identitas, memang dia maunya begitu. RK tuh, aduh, memang sih parah sih. Gak jelas. Saya udah tahan ini guys. Rumah tangga saya ini udah 5 bulan guys, berantakan. RK selingkuh. RK KDRT dengan saya. Ya, cuma saya diem. Bahkan dengan kasus Putri pun itu betul adanya. Cuma saya counter dia. Bayangkan guys, dia pergi dari rumah tinggalkan saya dengan anak. Kami di hutan, RK tinggalkan saya demi perempuan ini guys. Sakit guys. Sakit. Sampai saya datang dari Maumere ke Kupang tadi pagi pakai pesawat. Bayangkan teman-teman. Bayangkan itu. Saya istri saya RK tapi dia bisa jalan dengan perempuan yang bukan istrinya tapi bilang temen. Mereka nginep di sebuah penginapan. Dari kemarin udah jelas kok. Emang kalian pikir kalian nggak dipantau ya sama Intel ya? Hah? Pergerakan kalian tuh kemana-kemana diawasi sama Intel. Tidak tahu malu. Si RK kabur guys, dia malu.
Tadi beta bilang begini, dia juga udah bilang apa. Pokoknya teman-teman kalian semua jangan ada yang dukung RK. Jangan ada yang support dia lagi. Uangnya dipakai untuk selingkuh dan booking kamar di hotel. Nah ini perempuannya nih, kurang ajar. Sudah tahan-tahan ya 5 bulan ya. Udah kakak biarin aja kak. Biarin, emang harus kayak gini jalannya. Biar kapok mama, biar jangan selingkuh. Baru RK bilang saya selingkuh dengan Cina, itu dia karena dia malu. Dia fitnah saya, memang dasar RK. Kalau saya tukang selingkuh nggak mungkin saya kejar dia ke sini. Memang licik sih dia. Bisa jalan dekat tunggu di sini. Iya. Mama, saya dari Maumere. Lihat kakak di sini dong. Dia mau datang lihat kakak di kantor sini. Baru kita lihat. Kenapa baru kemarin kenapa dong Pak? Itu udah gak ada muka, nggak tahu dia kemana kak. Udah kabur. Ngapain kayak patung di situ dia? Kamu ya di Maumere saya viralin juga kamu, ngerti kamu? Anjir nggak tahu malu kau. Tahu tadi itu Bingung ini. Kasihan. Mama kami ini tetanggaan, kak saya dengan suami saya kami tetangga dekat. Astagfirullah. Kami satu paroki, kami tetangga dekat mama. Baru dia ini sudah saya jumpai, saya bilang jangan iya katanya. Kedua kali dibilang iya. Ini yang ketiga kali saya sampai ke dalam ke sini. Kami tetangga dekat ini nih. Dia sudah janji dengan saya tidak akan ganggu RK dan RK juga begitu. Tapi Masih aja ini sampai lari ke Kupang nih. Tuh lihat, muka tidak tahu bersalah malah ketawa tuh. Kasusnya besar di Maumere, ini perempuan gak bener sih. Gak jelas. kaki pendang pasti. Muka sombong. Panik tadi saya dapatin. Jadi teman-teman, kalau kalian support RK, percayalah teman-teman, uangnya dipakai untuk perempuan ini tidur di hotel. Ya, teman-teman tolong, please, siapapun yang nonton ini, jangan ada yang dukung RK lagi. Di YouTube unfollow, di TikTok unfollow. Teman-teman, kalian tahu saya tidak pernah bersuara teman-teman. Saya istri RK, saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tapi sampai saya meradang seperti ini teman-teman, saya sudah bisa tidak tahan lagi dengan sikap RK dengan saya dingin di rumah setiap hari. Kemudian dia KDRT dengan saya teman-teman. KDRT dengan saya. Dia membela selingkuhannya ini nih, yang tidak tahu malu ini. Kamu lihat ke sini muka kamu, tunjukin muka kamu. Kamu kan udah biasa viral kan di Maumere kan? Kenapa malu? Udah biasa viral kan kamu? Hah? Kamu udah biasa viral loh. Tidur dengan dosen. Kasus kamu kan banyak. Di Maumere. Siapa yang gak kenal kamu sih, Priska? Siapa yang tidak kenal Priska? Saya tanya, di Maumere siapa yang tidak kenal Priska? Kasusnya banyak di kantor polisi sana. Apologet Kristen, Katolik, yang katanya ngerti agama, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia berselingkuh. Jalan dengan perempuan yang bukan istrinya. Si RK kabur, guys. Si RK kabur. Hancur sih dia. 3 bulan teman-teman saya bujuk RK baik-baik. Kalau kamu mau cerai dengan saya, ayo mediasi. Kalau kamu sudah tidak suka dengan saya, ayo mediasi. Jangan sakiti saya terus. Saya udah bilang begitu dengan RK. Kalau kamu sudah tidak mau saya, ya sudah. Lepaskan saya, tapi kasih hak saya. Saya mau mediasi, tidak apa-apa, saya ikhlas. Sakit guys. Sakit banget teman-teman. Perlakuan RK di rumah terhadap saya itu sakit banget teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa putar balikin fakta. Termasuk kasus Putri dan lain sebagainya, perselingkuhan itu terlalu banyak guys. Cuma saya sebagai istri saya tenang. Ya. Sampai dia kabur ke Kupang sini, dia live di hotel. Dia bilang pelayanan offline. Dia tinggalin saya sama anak saya di Maumere. Bayangkan guys. Kami tinggal di hutan di sana, RK pergi. Dia senang-senang dengan perempuan lain di sini. Sakit teman-teman. Sakit teman-teman. Air mata saya udah gak bisa keluar lagi. Rumah tangga saya harus hancur gara-gara pihak ketiga. Dan RK melakukan itu dengan sadarnya.
Sakit teman-teman. Sakit sekali. Saya udah tahan ini guys 5 bulan. Dari bulan Desember. Iya. Saya nggak tahan diperlakukan dingin dalam rumah. Saya seperti tidak dianggap seperti istri oleh RK. Saya tidak pernah diajak bicara. Dia selalu KDRT dengan saya. Hingga akhirnya saya dapat mereka di sini. Dan mereka masih mengelak tidur satu kamar, teman-teman. Aduh. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu akan terungkap. Akan terungkap. Sakit, guys. Sakit. RK penuh penipuan. Dia berkedok agama, dia jual ayat. Hah? Dia jual ayat, guys. Dia jual ayat. Saya dibantu sama Intel, teman-teman. Sampai saya tahu di mana keberadaan RK. Karena RK kabur dari rumah, tinggalkan saya. Saya sementara lagi belanja, tiba-tiba dia pergi. Dan memang dia sudah tergila-gila dengan perempuannya ini nih. Itu yang di pojokan sana. Padahal kami tetangga loh, guys. Kami tetangga. Sakit banget sih. Tapi saya udah pasrah. Intinya doa saya dijawab Tuhan. Saya dapat RK malam ini dengan perempuan lain. Parah sih. Dia ajarkan tentang agama. Dia Katolik banget tapi kelakuannya. Makanya kalau dia live di rumah tuh saya nggak pernah respect, teman-teman. Karena saya tahu dia aslinya kayak gimana. Teman-teman, saya nggak memaksa kalian untuk percaya apa yang saya bicarakan. Tapi percayalah teman-teman. Saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran RK. Ya, saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran dia. Saya tidak mau. Jadi ini akan saya bawa ke kantor polisi. Saya akan laporkan mereka perselingkuhan. Ini RK-nya udah kabur nih. Dia udah kabur. Tadi dia bilang apa, guys? Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya. Sakit kan? Sakit, teman-teman. Saya sampai bela-belain ya, minta tolong Intel nih untuk cari keberadaan RK di mana. Ternyata dia ada di Kupang. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Aduh. Penipu. Teman-teman, jangan ada yang percaya. Dari YouTube, unfollow dia. Percayalah teman-teman, omongan saya ini 100% akurat. Ya. Kalau kalian tidak mendengar omongan saya, kalian akan menyesal. Jangan support dia, teman-teman. Jangan. Jangan, teman-teman. Bahkan untuk Bang Mika sendiri pun sudah pergi meninggalkan dia. Karena sudah tahu kelakuan RK seperti apa. Ya. Oh, saya tidak menyesal teman-teman melakukan ini. Tidak. Karena saya tahu ini dosa. Saya harus ungkapkan ini. Supaya apa? Kalian semua tidak tertipu. Saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tidak pernah. Dan saya tidak pernah pansos dengan RK meskipun saya istri tidak. Tidak pernah. Tapi kali ini saya live begini bukan maksud menjatuhkan dia. Bukan. Tapi supaya apa? Kalian tidak tertipu. Teman-teman, saya mau tanya, kalau ada laki-laki dan perempuan satu kamar, apakah bisa dikatakan teman? Seperti yang RK katakan tadi, kami teman katanya. Kami hanya teman. Masuk di akal nggak, guys? Masuk di akal nggak? Aduh. Minggu kemarin dia kabur ke Larantuka, saya kejar dia. Dia KDRT lagi di atas mobil dengan saya. Dia pukul saya, dia pukul mata saya. Saya diam, saya hanya bisa berteriak. Saya tampar lagi dia karena saya membela diri saya. Dia seret-seret saya seperti binatang di halaman rumah saya tuh dari jam 2 malam. Dia seret saya seperti binatang, guys. Karena kami ribut masalah perselingkuhan ini nih. Pengakuan RK bilang saya tidak pernah lagi bertemu dengan dia, saya tidak selingkuh dengan dia. Tapi apa? Tuhan menunjukkan semua, teman-teman. Insting seorang istri itu kuat. Kita akan tahu suami kita jujur atau tidak. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa dalam satu kamar dikatakan teman? Cobalah kita berpikir. Mengerikan sih kelakuan RK.
Oke guys, nanti mungkin besok saya akan lanjut live lagi ya. Saya akan posting foto perselingkuhan, video perselingkuhan dia tadi yang saya dapetin ya. Karena saya Salve, terkait video yang beredar ya, yang dilakukan oleh istri saya ya, saya pikir itu hanya sebuah salah paham ya teman-teman ya, sebuah salah paham karena mungkin kecemburuan yang begitu luar biasa ya. Itu yang pertama ya teman-teman ya, pertama ya, karena kalau saya melakukan tindakan seperti itu akan runut pada tindakan pidana ya, tindakan pidana. Jadi kalau saya salah silakan buktikan saja di kantor polisi ya, itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, dan saya siap dipenjarakan kalau memang saya salah. Dan yang kedua ya, saya bertemu dengan orang ada maksud dan tujuan, dan itu pertemuan saya itu di ruang publik, tidak di kamar hotel, tidak di tempat privasi ya, karena saya ada tujuan ingin melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Jadi saya mencari orang yang ingin menjadi saksi ya, 2 orang saksi untuk melaporkan orang-orang yang mendoxing saya, itu di Kapolda. Jadi saya bertemu dengan 1 orang saksi, saya mau bertemu lagi dengan saksi kedua untuk membuat sebuah laporan di Kapolda Kupang ya, tetapi disalahpahami ya oleh ya istri saya lah, kasarnya seperti itu ya teman-teman ya, ya seperti itu. Dan kalau memang saya bersalah ya saya siap dihukum ya, dibuktikan, karena itu sebuah tindakan pidana kalau memang saya salah ya. Mungkin seperti itu saja ya dari saya. Oh, poin ketiga, saya tidak tahu ada maksud dan tujuan apa, tapi mungkin praduga ya, ada orang yang menunggangi semua ini ya, karena saya selama ini hanya membahas dan mengejar pengajaran edis dan merasa terganggu. Ada orang yang ingin menunggangi ya, mungkin menunggangi istri saya ya, entahlah dengan bayaran atau apa, saya kurang tahu ya, ya untuk menjebak atau menghancurkan saya ya, mungkin seperti itu. Tapi itu masih praduga tak bersalah ya, praduga ya. Mungkin sekian dari saya ya, biarkan saya urus urusan saya, masalah saya urus masalah saya. Teman-teman jangan melakukan sebuah framing ya, harapan saya seperti itu ya. God bless you. Tapi sangat disesalkan ya, karena melakukan sebuah tindakan gegabah ya, dengan melivekan itu sesuatu yang tidak wise ya, menurut saya memang tidak wise ya. Tapi apalah daya, apalah mau buat apa lagi, apalah dikata ya, harusnya kalau memang ada sebuah persoalan ya memang harus menyelesaikan secara ke dalam ya. Tapi memang ya apalah daya ya teman-teman ya. Ya saya minta maaf atas membuat teman-teman merasa kecewa dengan saya. Saya minta maaf ya, tapi biarkan saya selesaikan urusan saya teman-teman ya. Mohon maaf atas kesalahan dan membuat teman-teman kecewa, itu saya minta maaf ya teman-teman ya. Ya semoga lah cepat berakhir dan cepat selesai. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Dan kemudian teman-teman, itu ruang publik bukan ruang privat. Jadi ruang publik sambil menunggu banyak orang untuk datang di situ dan ngobrol sama-sama di situ rame-rame, karena itu ruang publik, tempat untuk ngobrol ya, bukan di kamar privat, bukan di kamar hotel, bukan di kamar yang lain-lain ya teman-teman ya. Tidak ada itu ya teman-teman ya. Itu di ruang publik dan memang lagi menunggu teman-teman lain untuk datang dan bergabung untuk ngobrol di situ ya. Jadi ya kalau memang itu saya ada melakukan kesalahan ya, itu sebuah tindak pidana dan mungkin bisa dilaporkan saja ke kantor polisi oleh istri saya ya, mungkin ya, tidak apa-apalah saya itu. Tapi sangat-sangatlah tidak wise, karena harus sampai ke sosial media itu tidak wise banget ya. Tapi apalah kata, apalah daya, intinya itu ruang publik bukan ruang privat. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, saya dari Pekanbaru sambil membuat skripsi. Sekarang saya orangnya nomaden. Kalau dulu waktu zaman jayanya saya kuliah itu di satu hotel ya, Hotel Grand Zuri dulu kawan, 2 tahun ya. Setelah sekarang saya nomaden ya, cari yang murah-murah aja, penting bisa nginap. Ini sudah hari ketiga saya menginap ya, dan ini sambil membuat skripsi ya kawan-kawan ya. Nah ini kalau kalian lihat, nah ini
Ya, saya bawa printer, kertas, semuanya itu kertas segala macamnya deh. Nah, jadi kawan-kawan menyikapi keadaan yang terakhir sekarang ini, ya saya sebenarnya sudah prediksi itu kan. Saya dulu sudah bilang ketika saya terjun ke dunia apologetika, atau dulu apologetika ya, pertama saya dulu apologetika tahun 2004, 2008. Setelah itu jadi pendebat di akhir 2008 itu ya. Kenapa begitu kawannya? Saya selalu memulai dengan mengungkapkan dosa. Kenapa? Agar orang semua tahu, agar nanti jangan di satu hari nanti mereka menemukan kesalahan saya itu menjadi satu ria atau kegembiraan bagi lawan-lawan saya atau musuh-musuh saya. Nah, makanya dari dulu saya sudah ungkapkan bahwa saya orangnya begini, dosa saya ini segala macam. Saya sambil ya kawan ya. Karena saya ingat waktu itu ya, ketika saya pertama kali terjun, memang gara-gara kehidupan saya yang agak kacau ya. Saya sudah pernah cerita itu kan. Kehidupan saya kacau. Kemudian saya mencari ketenangan batin mengunjungi gereja-gereja yang katanya bisalah ini, bisalah itu. Ternyata enggak juga kawan. Akhirnya pada suatu hari saya lihat Facebook, hentikan penutupan dan pembongkaran gereja ya. Nah, disitulah saya baru mulai terjun ke dunia debat, karena saya lihat orang berdebat situ semua ya. Namun sebelum saya terjun, saya sudah katakan bahwa hidup saya hancur. Makanya saya melakukan ini untuk mengurangi beban stres ya. Dan pada waktu itu berhasil. Namun sebelum itu berhasil, saya juga terjun atau terjerumus ya ke dalam beberapa dosa ya. Ya. Dan itu sudah saya ungkapkan waktu saya hancur itu ya. Dan tahun 2008 dan saya ungkapkan, dan sambil lalu setiap saya debat, habis debat saya katakan saya bukan orang benar, saya bukan orang baik, dan saya bukanlah orang suci. Jangan kalian anggap saya orang super atau begini ya. Dan waktu itu permasalahan saya juga saya tuliskan di Facebook itu, dan banyak orang mengerti dan memahami ya. Bahkan saya waktu menjenguk anak saya, bagaimana saya menangis, semua saya foto, saya kirim ya. Dan waktu itu saya tuliskan semuanya di situ ya kawan-kawan. Nah, sekarang menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini, akhirnya semua saling bongkar-membongkar. Ini tidak ada sesuatu yang kebetulan, ini rencana Tuhan. Agar apa? Agar semuanya dimurnikan ya kawan-kawan. Yang membuat kita terkejut adalah si Edis. Edis itu dulu dikira adalah juga orang suci, orang baik, karena tutur katanya lembut, kata-katanya baik ya, senyum-senyum. Sebenarnya bukan karena dia baik. Dari dulu memang pembawaannya gitu kayak gitu ya. Tapi dia ya begitulah dia. Dulu saya angkat dia, saya puji, tapi akhirnya dia menusuk saya dari belakang ya, Brutus. Ngeri kawan. Dia bukan hanya Brutus tapi Yudas Iskariot. Ya, menyerahkan saya ke hadapan orang banyak. Kan Yesus gitu kan, diserahkan kepada tangan orang-orang banyak dari bangsa-bangsa. Untuk saya dihina dan dimaki melalui tangannya Rudi Simamora. Sehingga hancurlah nama baik saya pada saat itu. Dan itu tidak bisa mereka buktikan sampai hari ini ya. Kemudian kawan-kawan, akhirnya apa? Edis mulai hilang kendali, karena saya juga akhirnya melawan. Karena sudah saya diamkan dari bulan 5 sampai bulan 9. Dia selalu ribut, akhirnya saya melawan. Dalam perlawanan saya, ya saya ungkapkanlah beberapa hal mengenai dia. Itu kan karena ulahnya sendiri. Kalau kalian nonton video YouTube-nya yang lama, dia kan selalu video-video lokasi tinggal dia kan. Ya saya tinggal masukkan aja ke internet dan dapat. Makanya saya tahu alamat dia, saya itu kan bisa dari satelit kan, makanya bisa masuk ke lingkungan itu. Nah, kawan-kawan, dan pada akhirnya Edis menghujat Roh Kudus, menghujat Allah Tritunggal, menghujat Bunda Maria, menghujat Yesus, menghujat para rasul, menghujat bapak-bapak gereja dan sebagainya. Dan pada akhirnya kebusukan si Edis lah yang pertama dibongkar ya. Bukan dia yang pertama, tapi si Mata Hantu. Mata Hantu juga menyerang saya waktu itu membabi buta dengan menggunakan tangan Francisca. Francisca tahu cari momen, dia ingin terkenal, dia ingin ya mungkin perlawan dia terhadap GBI saya nggak tahu ya. Padahal itu masalah sudah selesai dan diakui pendetanya sudah selesai, tapi dia ribut. Saya nggak tahu apakah dia menginginkan gereja itu. Kalau mau ya ambil saja, saya bilang ya, kalau dia sanggup kan begitu ya. Nah,
Kemudian kawan, akhirnya mata hantu dibongkar-bongkar mereka ya, didoxing lah, bahkan anaknya. Saya marah waktu itu sama Francisca. Anak jangan dibawa-bawa, ribut-ribut lah kalian, tapi jangan dibawa, dipampangkan foto anaknya. Saya marah waktu itu, entah anaknya tidak ya, penting mereka bilang itu anaknya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, kalian sudah tahu. Mulailah dibuat kejahatan-kejahatan si mata pisau. Ya, suka tidak suka, itu terjadi ya, dia peminum katanya ya, peminum habis itu pegang paha wanita, itulah yang mereka karang cerita. Kemudian mata hantu bisa melakukan perlawanan, sah-sah saja. Dia melakukan perlawanan, dapatlah data si Edis tipu. Ternyata Edis memang penipu. Ingat ya, penipu itu ucapannya itu selalu tutur katanya baik, bagus ya. Tetapi itulah penipu. Kalau kayak saya ini misalnya tutur katanya belak-belakang gini, bagaimana mau menipu? Kalian langsung mengetahui ya. Nah, akhirnya si Edis tipu terbongkar, dia sudah memiliki anak haram. Dan saat dulu saya bilang dia rentenir, ternyata benar ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya kawan-kawan, sambil ini. Nah, ketika dia terbongkar memiliki anak haram, ya, saya heran melihat grupnya dia. Tapi itu patut ya, herder namanya, herder kan tidak punya otak. Mereka hanya punya kesetiaan ya. Nah, kesetiaan yang dibangun oleh herder ini sangat luar biasa, di mana mereka di depan mata mereka tuan mereka melakukan kegiatan tuncit menuncit, mereka membela. Dan sekarang kawan, timbul lagi satu masalah besar yang terungkap. Si RK, dulu Pak Bom Bom ya, ternyata didatangi Yuli segala macam. Nah, yang sekarang si RK kawan, bahwa si RK ternyata berselingkuh, belum cerai, dan pernah dia bilang minta uang itu ya, saya nggak tahu entah sama istrinya atau sama perempuan itu, kan ada videonya itu kan, mau buat acara apa dia minta uang 1.000 ya, saya nggak tahu. Jangan kalian bilang yang kasihan itu si RK, tidak kawan. Tetap kita tidak benarkan kejahatan-kejahatan seperti itu. Yang kita kasihankan dan kita itu kan adalah istri dan anaknya. Ya, saya orangnya ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Cuman saya nggak tahu ya, inilah karena memang keadaan sudah sesusah itu, semua orang berlomba mencari perlindungan atau ingin dia speak up kepada orang, dan terjadilah itu ya. Nah, kemudian kawan-kawan, RK-nya juga saya kasihan karena hancur. Pasti nama baiknya akan hancur ya, karena dikait-kaitkan dengan apologet Katolik ya kawan-kawan ya. Nah, itulah kawan-kawan, kita akan lihat apakah ini masih berlanjut atau tidak, saya tidak tahu. Saya ada dapat info mungkin dalam waktu dekat Yuli pun akan mungkin Yuli akan disasar ya. Cuman saya nggak tahu kebenarannya. Kalau kemarin si Edis mau disasar, saya tahu. Makanya saya bilang kemarin sama kalian kan, saya Dewi Bulan dan saya berusaha menghentikan mereka untuk tidak ke sana. Saya minta janganlah, karena itu bisa digunakannya untuk mendapat green card ya. Tapi Julius demi konten pergi ke rumah Edis, dan ya mungkin dia ingin membantu si Edis cepat dapat green card ya. Kalian jangan negative thinking dulu, karena itu sangat dibutuhkan si Edis ya. Makanya saya bilang sama si Edis, kalau kau ingin cepat dapat green card hanya ada satu cara, kan begitu ya. Ya, Rudy Iskariot tidak bisa menutup rasa kecewanya dengan teman seperjuangannya ini ya. Apapun ceritanya, peran RK sangat penting di dalam kelompok anti-Edis teman-teman. RK inilah yang pertama sekali berhasil membuat orang-orang Katolik tidak mendukung Edis lagi. RK lah yang membuat orang-orang Katolik tidak mau berdonasi kepada Edis. Jadi peran dia sangat vital. Ya, peran dia mewakili kekatolikan. Dan sekarang ternyata RK-nya yang hancur. RK-nya yang hancur. Dan menurut Rudy Iskariot ini bukan kemenangan bagi Edis ya. Jadi buat pendukung Edis jangan senang, jangan ketawa. Jangan kalian merasa, "Weh, yang melawan Edis hancur" gitu kan. Enggak. Ini adalah kekalahan bagi kalian semua. Ini adalah kemenangan bagi Islam. Ini menurut Rudy Iskariot ya. Yang akan senang adalah pihak Muslim, karena terbukti ajarannya yang benar. Terbukti para penghujat-penghujat Islam satu persatu dipermalukan. Jadi kesamaan mereka semua adalah orang-orang yang mencoba menghina agama Islam, yang mencari makan dengan menghina keyakinan orang lain. Dipermalukan semua. Kalau Rudy Iskariot gimana?
Rudy Scarlett bilang ya dari dulu dia memang sudah dipermalukan. Jadi nggak ada lagi yang perlu dipermalukan. Sudah telanjang dia. Dari awal Rudy Scarlett memang sudah telanjang. Jadi nggak ada lagi memang. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik teman-teman. Jadi kembali teman-teman. Kalau kita melihat ya dinamika yang terjadi ini. Kalau Rudy Scarlett bilang ini mungkin cara Tuhan ingin membersihkan dunia perapologetikan. Kalau saya sih bilangnya inilah cara Allah menunjukkan kebesarannya. Selama ini kalian dengan bebas menghujat, menghina. Terus bagi para penghujat-penghujat tertentu masuk penjara. Sekarang kalian akali, kalian curangi sistem hukum di Indonesia dengan kabur ke luar negeri. Terus kalian berpikir, wah, aman kami. Dengan mencurangi sistem Indonesia kalian pikir aman, ternyata Allah punya hukuman yang jauh lebih bisa dibilang menyakitkan ya untuk kalian. Sebelumnya Allah udah kasih kesempatan. Dihukum pun cuma penjara Indonesia. Dengan harapan apa? Kalian bertobat ya. Semoga Rudy Simamora, terus juga Pendeta Yusuf Manubulu, Gracia Pelo bisa bertobat. Dikasih hukuman penjara oleh Allah. Tapi ternyata kalian mengakali sistem tersebut, mencurangi hukum Indonesia. Terus kalian berpikir, wah, gagal Islam. Ternyata Allah laknat dengan hukuman yang jauh lebih memilukan. Kenapa itu terjadi? Ya karena kalian. Karena kalian teman-teman. Ya. Kalian berpikir bisa seenak-enaknya. Enggak teman-teman, enggak. Jangan berpikir seperti itu. Mau kalian lari ke kutub utara, tinggal sama penguin sekalipun di kutub selatan ya. Kalau di kutub utara tinggalnya sama beruang gitu. Agak susah sama beruang. Kalau sama penguin mungkin masih bisa lah di kutub selatan. Tetapi ya tentu saja teman-teman. Hukuman Allah itu nyata. Hukuman Allah itu nyata. Ya. Edis hamili pacar duluan. Terus nggak diizinkan nikah di gereja Katolik karena harus ikut sakramen pertobatan, pengakuan dosa. Ya di Katolik nggak bisa segampang itu teman-teman. Lu punya uang bilang mau menikah besok, no, ditolak. Kalau di Protestan bisa teman-teman. Ada beberapa gereja Protestan memperbolehkan. Walaupun kamu bukan jemaatnya, yang penting kamu tertanam, ikut menyumbang, dikasih. Teman saya dulu gitu. Hamil duluan. Di gereja saya yang lama ditolak, teman-teman. Kasian. Dia ditolak, nggak boleh. Kecuali pengakuan dosa dulu, ikut kelas dulu, bertobat dulu, nanti baru pemberkatan nikah. Itu pun setelah anaknya lahir. Ya, kalau dihitung urutannya setelah anaknya lahir, nanti baru pernikahan. Dia nggak mau, karena malu kan. Loh, sudah ada anak baru nikah kan malu. Mau nggak mau ya udah dia gas teman-teman. Ya. Aduh, hancur kita teman-teman, hancur. Nah, itulah yang terjadi. Dan sekali lagi, inilah kekalahan para Polikarpus itu. Mereka pikir mereka bisa bergerak, mereka bisa bertindak suka-suka, tetapi ternyata Allah punya rencana buat mereka. Dan apakah ini akan terhenti hanya kepada yang namanya RK doang? No. Ya, tapi ini ada yang menarik teman-teman ya. Jadi Wak Labu ini memang pukima saya bilang teman-teman ya. Jadi dia bilang, oh saya dapat info bentar lagi Yuli gitu kan. Setelah edis Yuli. Astagfirullahaladzim teman-teman ya. Ini biar kalian tahu. Wak Labu ngasih info. Ya, ini dia barusan kirim data dari Yuli kepada kami. Ya, terus dia nyuruh kami untuk ya memproses data tersebut ya. Ini kurang ajarnya dia. Oke. Ini saya dikirimin nama suami Yosroha si ini alamat tanggal kawin 2021 ya. Tanggal 8 Desember. Ya, jadi tanggal kawin 8/12/2021. Menarik teman-teman ya. Terus alamatnya, nama ibu, nama ayah ya. Nama ibu Ngudi, namanya Ngudi ya. Nah, ini alamat serta identitas Yuli semua dikirimin oleh Wak Labu. Jadi dia ngomong di YouTube, ya saya dengar info bentar lagi Yuli. Padahal dia ngirim data. Dia ngirim data suruh kita proses. Memang biadab ini orang. Terus dibilang, wah si Julius demi konten sudah saya larang jangan ke tempat edis, tetap datang. Siapa kamu? Terus kita bukan demi konten ya, supaya kita dengar langsung apakah benar edis punya anak hasil zina. Terus kenapa edis melakukan penghujatan? Apakah keluarganya tahu? Itu yang kami lakukan. Dan kita tidak ada geruduk-geruduk atau apapun ya. Seharusnya edis dan herder-herdernya berterima kasih karena yang datang kami. Coba kalian bayangkan kalau yang datang ke rumah mertua edis itu adalah
oten-oten radikal. Oten-oten radikal yang kita tahu suka membuat keonaran, dan itu pasti tetangga akan tahu gitu kan. Tetangga akan nanya, kenapa itu rame-rame? Oh, itu si Edis itu menantu ibu ini, itu kan penghujat agama Islam. Nah, coba kalian bayangkan, itu tetangganya, itu semua Islam teman-teman. Tetangga Suwarni itu Islam. Begitu tetangga dengar bahwa Suwarni dan suaminya, ya, itu tergabung dalam kelompok penghujat Islam, dan suaminya sekarang sedang menghujat Islam, kalian bisa bayangkan bagaimana posisi keluarganya di situ. Untung kami yang datang, ya, untung kami yang datang, kami bertamu baik-baik. Jadi ada yang bilang, oh kamu siapa? Interogasi orang. Nggak ada interogasi, kita permisi. Jadi sebelum kita interview, kita tanya dulu, berkenan nggak? Ya, dari kantor kelurahan telepon kepada Pak Bedah, ya, Pak Beda, abangnya Suwarni. Ini ada mau interview, ya, mau sedikit berbagi cerita gitu, boleh nggak gitu kan? Oh boleh dia bilang. Setelah boleh, kita sampai ke rumah ngobrol, mereka setuju, baru gitu. Kalau nggak, mana ada kamera persiapan. Bahkan di video tersebut saya pendahuluan dulu gitu kan, ya, ngomongnya santai, ketawa-ketawa. Itulah kekeluargaan yang kita bangun. Jadi nggak seperti Yuli gitu kan, datang-datang langsung wah mengintimidasi gitu. No, kita nggak. Kita permisi baik-baik. Ya, itulah kenapa Bang Handi sama Akang saya bilang udah jangan gitu. Nanti terlalu rame. Ya, supaya jangan rame, saya sama Kores saja. Karena secara menahan emosi pun kita lebih bisa. Itu awal-awalnya abang-abangnya kayak, wah, apa ini gitu kan? Lah, ya sudahlah gitu kan, agama gitu. Nah, setelah kita jelaskan pelan-pelan, baru mengerti. Setelah kita kasih nonton, dia pun terkejut. Kok bisa gitu kan? Kalau hujat Islam mungkin abang iparnya masih, ya sudahlah Islam gitu kan, nggak peduli. Tapi begitu kita pertontonkan saat dia debat sama RK, ya, dia debat sama Joseph, saat dia hina-hina Katolik, nah di situ loh abang iparnya itu, loh kok ini hina Katolik gitu, kok Katolik yang dimaki-maki gitu. Baru berubah pandangannya, dan setelah berubah baru kita ajak interview dan dia setuju. Ya, mengutuk keras tindakan Edis ini teman-teman. Jadi memang kumpulan orang bejat ini semua. RK juga selama ini kan menikmati, ya, uang hasil menipu. Begitu juga dengan istrinya, Rosi, si Raja Gugu ini. Jadi kalau dibilang Rosi korban, enggak teman-teman. Selama ini dia ikut menikmati uang donasi yang didapatkan RK dengan cara menghina keyakinan orang lain. Kalau kamu memang tidak setuju dengan suamimu, kenapa nggak dari dulu? Ya, kamu mau uangnya RK, kamu mau uang donasinya RK, tapi kamu tidak terima RK selingkuh. Padahal kamu tahu, orang-orang seperti itu pasti nggak benar hidupnya. Pasti nggak benar. Ya terimalah. Ya. Jadi kalau ada beberapa orang bilang kasihan istrinya, aduh bajingan juga istrinya itu. Saya katakan di sini, dia bukan korban saja, tapi dia juga adalah pelaku dari penipuan selama ini. Kan dia bilang ya, selama ini RK nyiksa dia, selama ini RK selingkuh. Tapi kenapa kemarin kamu tutupi? Kenapa waktu kasus sama Putri kemarin kamu tutupi, kamu bela-bela seakan-akan RK itu hidupnya kudus, RK itu hidupnya lurus, RK itu hidupnya benar, padahal dia bejat. Kalau kamu sampaikan dari dulu bahwa RK itu hidupnya nggak kudus, hidupnya nggak benar, maka tidak akan banyak orang Kristen yang jadi korban penipuan RK. Betul nggak? Sekarang udah berapa banyak korban penipuan RK, yang udah donasi, yang udah support RK gitu. Kasihan kan? Seharusnya uang itu bisa untuk panti asuhan, bisa untuk orang Kristen yang lain yang membutuhkan pertolongan, tapi gara-gara kalian. Studio kamu terima, rumah kamu terima, mobil kamu mau. Ya. Tapi RK selingkuh kamu nggak mau. Padahal jelas, itu satu paket. Ya. Uang setan dimakan setan, teman-teman. Uang setan dimakan setan. Itulah cari duit itu yang halal, teman-teman. Ya, kayak kita nih, jualan. Ya, bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan. Link pembelian kita taruh di deskripsi. Supaya makin seru nonton Oten Cakar-Cakaran, jangan lupa sambil minum madu teman-teman ya, dan minum kopi juga. Bagi pecinta kopi juga kita jualan kopi teman-teman. Ya, nama kopi kita adalah Maha Coffee. Oke. Sekalian link pembelian sudah kita taruh di deskripsi. Kita baru keluar satu varian. Nanti bulan depan. Ya, bulan depan baru keluar lagi 2 varian lagi. Jadi total nanti 3 varian untuk sementara, karena ya terlalu banyak varian pun susah stoknya teman-teman. Ya, pelan-pelan. Jadi biasakan dulu orang-orang untuk mengkonsumsi madu dan
kopi kita. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah berjuang, sudah mendoakan, serta sudah mendukung pergerakan kami. Dan ini kepala saya pusing, jadi saya sembarangan ngomong. Ya, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.